Ngopo to dadak sinau aksara Jawa? Kemajuan zaman itu layaknya sebuah pohon. Pohon yang besar menghasilkan buah yang manis. Buah itu adalah peradaban baru. Ini namanya pohon gluga di Jawa. Kalau di bahasa latinnya Brosunesia papyrifera Fen. Nah, Inggrisnya bisa disebut pepper mulberry. Jadi ini budaya kuno kawasan Asia yang sudah ada bahkan ribuan tahun sebelum Masehi. Nah, seperti pada aksara yang sekarang menjadi digitalisasi aksara di media handphone, media laptop, itu seperti buah yang manis rasanya. Tapi kita tidak bisa melupakan pohon raksasa itu. Kita tidak bisa melupakan cabangnya, rantingnya, kemudian tubuh sang pohon, dan akhirnya pada akarnya yang kuat. Ketika kertas-kertas industri memakai satu kayunya, ini yang dipakai hanya kulitnya dan kulit yang ketiga atau kambiumnya. Nah, akar dari digitalisasi aksara itu adalah ya ditemukan di dalam prasasti, batu, lontar, dan salah satunya kertas deluang ini. Banyak naskah-naskah kuno, kitab-kitab kuning, Al-Quran yang dibuat pada media kertas deluang. Tapi perlu dimengerti bahwa niatan kami untuk melestarikan ini bukan semata-mata untuk hal ekonomi ya, tapi untuk nguriri kabudayaan. Nah, itu bukan kita mau kembali ke masa lalu, itu akan memantapkan siapa jati diri kita saja. Nah, setelah kita bungkus dengan daun pisang, kita simpan di tempat yang lembab dan tidak terkena sinar matahari. Kita butuh untuk papan bidang yang datar dan bersih. Nanti kita tempelkan. Setelah itu kita angin-anginkan di bawah sinar matahari kurang lebih selama 1 hari penuh. Jika kita melupakan sejarah, maka akan tidak berimbang. Jadi kita majukan digitalisasi, kita juga lestarikan yang masih tradisional. Itu salah satu contoh, salah satu cita-cita, visi misi untuk bagaimana kita bangkitkan aksara ini secara lengkap dan komplit. Aksara Jawa itu terutama di generasi muda kita ya, di generasi kita itu sudah banyak yang tidak tahu, aksara Jawa. Kadang malah ada yang cuma ngerti urutannya, Hono Coroko, aksara Jawa ngerti, tahu apa, Hono Coroko, Dodo Sawala, hafal sampai belakang. Tapi disuruh nunjukkan yang ho yang mana, nggak ngerti. Pokoknya ngerti. Paling yang dihafal biasanya 2, ro sama go. Kenapa kok gampang dihafal? Karena mirip Latin. Sedaya guru wilanganipun namung wong. Terus saben sak gotra menika 8. Lajeng guru lagunipun UI A I A I. UI A I A I. Nadyan asor wijilipun U. Yen kalakuane becik I, UI. Lagi sekarang kan eranya kan digital ya. Pokoknya nek nggak bisa tak pakai di HP, nggak bisa dipakai di laptop, ya sinau angel sekarang. Belajarnya susah. Mau dikenalin kayak gini, baru belajar langsung disuruh nulis gini, ya nggak jadi sinau, nggak jadi belajar. Ini kan nulisnya lebih susah daripada di kertas. Di kertas saja yang lebih mudah, jarang yang mau. Tetapi kalau dikenalkan di digital ya, anak-anak sekarang itu ada cerita di temen itu yang ngajar, ketika diajarin aksara Jawa manual ya males-malesan, tetapi ketika diajarin secara digital ragilem leren. Jadi ketika jamnya harusnya udah jam selesai, tapi siswanya malah asik gitu ya? Asik, masih bermain aksara Jawa di digital gitu.
nggih. Kalian dituntun nih. Menuntut mampun salah. Yen wis tunggal kalih tiga. Yen wis tinita dadya. Makanya yang di komunitas kita ya, kita itu berusaha agar aksara Jawa ini kembali ke fungsi aslinya. Fungsi aksara aslinya kenapa? Untuk menulis ya? Ya, untuk menulis. Jadi aksara itu ya untuk menulis, bukan untuk dipelajari, diujikan. Aksara Jawa sekarang kan statusnya gitu kalau di pendidikan ya. Aksara Jawa itu dipelajari untuk diujikan. Tujuan siswa belajar aksara Jawa agar nilainya tidak jelek. Ilahing awet namastu purnomo sugeng. Kami noya Gemahre pahloh Cinawi. Jika kita berbicara wayang beber, tentunya kita tidak bisa lepas daripada aksara-aksara yang juga ada pada zamannya. Karena wayang beber, menurut kami, wayang beber sudut pandang kami itu sejaman tergantung medianya. Wayang beber awal itu kan hemat kami itu wayang beber yang masih menggunakan media batu, dimana itu tergambar atau dibuat pada candi-candi tentunya di masa lalu, yaitu berupa relief. Nah, relief ini akan dikuatkan dengan data-data aksara tersebut, yaitu prasasti atau inskripsi yang kadangkala juga ditemukan pada area candi tersebut. Jadi dengan ditemukannya aksara prasasti itu kan kita jadi tahu relief ini ceritanya apa, yang membuat dulu masa siapa, kerajaan apa, itu data-data aksara itu penting sekali. Kalau zaman dulu itu untuk membuat prasasti ya. Untuk membuat prasasti itu awalnya tuh bisa di batu ya, zaman dulu yang di batu. Terus setelah itu di logam, terus di lontar dan buku. Nah, zaman sekarang itu kalau tidak tertulis di perangkat digital, kalau tidak muncul di situ, itu nggak diakui. Maka dari itu kita nyengkuyung bareng-bareng untuk mendigitalisasikan aksara Jawa ini agar lebih enak untuk dipelajari, bisa ditulis, digunakan di perangkat digital manapun. Wah, ini yang perlu teknik tadi. Nah, cek ditembak aja. Iya, tembak dulu. Oke, 1, 2. Erso Putri Wingso. Di satu sisi saya bangga bisa beraksara Jawa. Di sisi lain saya agak sedih karena jarang yang menggunakannya. Ya. Jadi sebagai pengguna saya bangga bahwa suku Jawa itu mempunyai aksara sendiri. Tetapi yang membuat sedih adalah orang Jawa itu kalau di persentase yang buta aksara Jawa itu lebih banyak daripada yang bisa aksara Jawa. Sudah bisa aksara Jawa, yuk meh ngopo.